Masih bersama saya Budiman Tanerjo di Satu Meja The Forum. Bung Arsul tadi ingin menanggapi soal gagasan dari Chief of Law Enforcement Officer? Ya, ya itu tadi. Ini saya baru mendengar konsep baru ini. Konsep Ya. baru? Ya, tetapi yang tadi mengacukan kemudian pembagian organ-organ kekuasaan negara di dalam penegakan hukum. Karena begini, ini yang barangkali Bang Daniel kurang paham juga. Seorang jaksa agung, seorang Kapolri, seorang jaksa agung, dia memang berada di bawah presiden karena dia masuk dalam kabinet. Tetapi ketika dia melakukan tugas-tugas fungsi penegakan hukum, dia punya independensi. Kapolri dan jajarannya juga demikian. Jadi tidak bisa kemudian presiden itu perintah-perintah, kamu harus bikin TGPF, TGPF-nya harus begini. Itu nggak bisa gitu ya. Dan kemudian ini kamu harus diinikan. Presiden memang harus memimpin ya. Dalam fungsi-fungsi yang lebih bersifat koordinatif, dia sebagai kepala negara juga bisa itu ya. Tetapi itu tadi, nah nanti dalam proses pengadilan kalau hakimnya misalnya katakanlah memvonis bebas, nggak boleh juga kemudian presiden mengomentari gitu loh, atau mengarahkan, karena itu adalah intervensi. Kami Pak Prabowo paham betul bahwasannya teknis hukum tentu tidak perlu dicampuri. Tapi kalau kemudian tadi saya sebutkan istilah analogi yang saya gunakan, kalau kemudian misalnya penegak hukum sudah keluar dari rel hukum, maka presiden harus memastikan kembali pada rel hukum. Itu yang paling penting karena beliau punya keluar dari rel hukum itu maksudnya seperti apa? Misalnya teknisnya keliru, proseduralnya keliru, kemudian ada audit dari masyarakat, dari publik dan sebagainya. Dan itu harus didengar. Dan artinya begini, kita perlu yang namanya jangan presiden, jangan pakai jargon itu harus memimpin. Harus memimpin ya. Saya beri Pak Pelatih dulu, silakan. Ini Mas Daniel ini menyederhanakan persoalan, menyederhanakan konsep CLE ya, Chief of Legal Enforcement yang mungkin ada di back mind-nya Pak Prabowo. Apa back mind-nya kira-kira? Ini kalau yang disampaikan tadi soal koordinasi, soal meluruskan, ini kan membangun narasi seolah-olah Kejaksaan Agung ini menyimpang semuanya. Itu tidak betul itu. Tidak menyimpang ya? Karena bekerja di atas norma yang tidak boleh dicampuri oleh presiden ya. Yang pertama norma hukumnya nggak boleh intervensi. Judicial sistemnya harus berjalan. Tidak boleh itu. Tapi yang disampaikan ini ya ada kesan untuk mengambil peran yudikatif. Mengambil peran yudikatif dari fungsi judicial system kita oleh eksekutif, oleh presiden, oleh Pak Prabowo, ini tanda-tanda bahaya. Ya, ini tanda-tanda mengarahkan ke pemerintahan diktator. Kita sekarang sudah berada di era demokrasi, ya, at the point of no return. Jangan menarik kembali ke pemerintahan satu tangan, kita ditarik ke zaman otoriter. Nah ini tidak boleh, masyarakat harus cerdas. Saya mau tambahkan, ini bahaya. Saya tambah. Ini kan selalu teman-teman 02 ini punya jargon tapi tidak jelas. Itu kan tadi kalau prosedurnya nggak benar maka harus diluruskan. Prosedur yang mana? Karena sistem hukum kita itu sudah memberikan jalannya. Ada prosedur nggak benar dalam soal penetapan tersangka, dalam soal upaya paksa itu sudah ada semua pra peradilan gitu. Kok masa presiden suruh meluruskan? Bung Daniel, tidak bisa sederhana sebenarnya. Ya, silakan. Jaksa Agung bisa melakukan abuse of power. Itu wajar dan itu pasti bisa dia lakukan. Siapapun bisa melakukan abuse of power. Umum, maka ketika mereka melakukan abuse of power, presiden bisa mengkoreksi. Bahkan presiden bisa memberhentikan Jaksa Agung. Bahkan presiden bisa memberhentikan Kapolri dalam hal itu. Jadi kemudian nah konsepsi itulah yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak ingin menyampuri tugas-tugas yudikatif, tapi beliau tetap bukan sentralisme juga itu. Tugas-tugas eksekutif. Bukan kalau itu paling penting. Yang perlu ini yang sudah berjalan sekarang. Bukan, itu nggak perlu ada itu sudah berjalan. Itu sudah berjalan sekarang. Nanti coba tanya pada debat-debat sebelumnya ya. Pak JK itu pernah ditanya, Anda akan melakukan intervensi hukum ketika debat pada beberapa tahun yang lalu. Pak JK itu tegas beliau menjawab, saya tidak akan mengintervensi, tapi Prabowo saya bisa tegas jawabannya. Artinya kalau tidak bersesuaian, Jaksa Agung keliru kemudian melakukan politisasi terhadap jabatannya, menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik, maka dia bisa diberhentikan. Silakan. Tidak, Mas Budiman. Sebentar, kasih ruang ke ini nggak benar dulu. Ini gosip lagi, ini hoax lagi. Ini nggak benar. Contoh
kasus Novel Baswedan yang Oke. sudah 600 hari lebih. Ya. 30 hari. Sederhana, Ya. Presiden Selesai. harus bertanggung jawab Oke. terhadap kasus ini. Oke. Karena seorang Novel Baswedan yang bekerja keras untuk memberantas korupsi dilakukan sesuatu yang unthinkable dan sampai sekarang tidak pada Terungkap. sederhana kok. Ada penanggung jawabnya siapa yang harus mengeksekusi kasus ini. Ambil kasus ketika DPR menggagas pansus KPK Oke. yang quote and unquote pelemahan KPK dan partai-partai yang masuk ke situ banyak yang pendukung Pemerintah. Sederhana PKS kok. enggak ya? PKS enggak, tidak tapi ikut. Gerindra nggak ikut. masuk, Nah, PAN jadi masuk loh. PKS Gerindra juga tidak masuk, ikut, ya. PAN masuk. Nah, jadi jangan kalau presidennya tegas, nggak bisa panggil semua partai. Bagaimana Oke. ketika Nih, nawacita, Mas Budiman. nawacita Gini, saya gini. negara hadir Mas Budiman. memberantas korupsi, tiba-tiba Mas KPK Budiman. dilemahkan, kita diam. Oke. Panggil Ini sederhana. Oke, siap. Bagaimana? Joni, silakan. Kalau Jawab tidak dulu. selesai, Saya harus panggil jawab, sederhana. ya. Oke, sebentar. Itu yang Yang dimaksud pertama- Chief of Law Enforcement. Oke, baik. Wah. Bung Rani. Tidak masuk kepada ranah-ranah. Sebentar, Bung Mardhani. yang- Kasih itu, kesempatan. itu jalan pikirannya Pak Mardhani aja, bukan Prabowo. Gitu. Oke. Jadi dia semangat sekali. Kok bisa ngomongnya. membaca pikirannya Pak Nah, Prabowo? gini, ya, narasi yang Seperti dibangun peramal, oleh Bang. Daniel, seolah-olah ada yang salah di pemerintahan sekarang ini di Jaksa Agung misalnya. Presiden harus luruskan. Tidak ada yang salah. Yang diharapkan oleh Pak Prabowo itu adalah hal yang sedang dilakukan oleh Bang Presiden Joni, Jokowi saat Bang ini. Joni, saya Itu sedang tanya. dilakukan. Saya tanya, Kenapa Bang dia Joni. berpikir begitu? Karena dia tidak punya pengalaman memerintah. Oke. Jadi Bang dia Joni, berpikir, saya saya tanya, akan saya lakukan tanya ini, nih, Bang Joni. saya akan Saya lakukan tambahkan. itu. Mas Tapi itu Budiman. sudah dilakukan. saya tanya, Itu satu. Yang kedua, contoh Ini yang harus sampai debatnya kayak gini kemarin tuh, keren. Novel Baswedan misalnya. Oke, ya. Novel. Nah, Itu. saya Soal Pak Novel Baswedan ini, hukumnya jangan diintervensi. Kalau belum ada bukti, jangan dipaksain buktinya. Dan ini pekerjaan yang sedang ditangani di Kepolisian RI. Tidak ada urusannya dengan Jaksa Agung itu. Kalau Jangan, kepolisian, jangan kan kepolisian. paksain hukumnya. Saya izin, Bang Jangan Joni, kacau. Bang Joni, Jangan saya mau dan tanya nih. kita berharap, kami berharap penyelesaian Pak Novel Baswedan ini selesai dengan cepat dan semuanya ya punya hak yang sama. Ya. Oke. Di hadapan hukum semuanya sama. Bang, Nggak pandang jadi- Pak Novel jadi apa-apa. intinya Bentar, seperti ini. bentar ya. Ya. Ini kok kasih nanti. Bung Arsul apa? Intinya seperti ini. Kalau yang dimaksudkan dengan Chief of Law Enforcement Official itu konsepnya seperti yang Pak Daniel sampaikan, Pak Mar, itu nggak usah gagah-gagahan pakai sistem dengan istilah yang baru seperti itu. Sistem kita, ketatanegaraan kita ya memang berjalannya mestinya seperti Oke. itu. Justru Kalau Ya. penegak Pak jaksa, Jokowi kan tidak efektif. Loh, nggak efektif itu penilaian. Bang, Anda Arsul, boleh menilai Bang seperti Arsul, itu. Pak Tetapi Joni, kan yang Anda mau mengintrodusir sesuatu yang baru, seolah yang wah-wah. Itu sekali, pengalaman ya. tidak Itu ada agak aja, jadi misleading. berpikir Saya begitu. tanya Jangan sederhana. misleading Oke, sebentar, publik. silakan, Bung Saya Daniel. tanya Daniel. sederhana Bang Joni dengan Ya. Pak Arsul. Kalau Jaksa Agung melakukan politisasi terhadap kejaksaan, polisi pun demikian, kira-kira presiden Kalau bisa, saya bisa presidennya, berhentikan nggak? Kalau Oh, saya bisa. presidennya, Ah, ya sudah, itu Sebentar, yang sabar. dilakukan Loh, oleh iya, iya, Pak Prabowo. makanya kalau- Jaksa yang menggunakan kejaksaan untuk kepentingan Sabar. politik Nggak. harus diberhentikan. Nggak, saya Apalagi pertanyaan- kemudian Loh, gini, mengancam orang kalau- lain dan kan segala Anda macam mengatakan menggunakan kalau, kekuasaan ya, kejaksaan. Anda itu. mengatakan Harus kalau, diberhentikan. Bung Daniel. tetapi Iya, kan Anda gitu. mengatakan Bentar, Bung kalau Doni, biar Saya Pak jawab Arsul dulu. dulu ya. Nanti dulu. Siapa? Siapa Nggak, yang jawab? Saya gini, Anda kan Saya dulu. mengatakan kalau ya bisa, tetapi kemudian tidak usah mengintroducer konsep baru Oh, seolah istilah itu baru gitu. wah, Oke. gitu loh. Boleh. Nggak ada Itu Bentar ya, nggak bentar. lawannya. Saya kasih kepada Itu Usman dulu. naif, Bentar. gitu loh. Bentar. Memang Kita ke memungkinkan. Usman yang lebih netral. Silakan, Usman. Yang pertama, sebenarnya konsep itu memang seperti mau mengatakan presiden adalah kepala negara gitu ya. Ada badan-badan legislatif, yudikatif, dan Ya. eksekutif tentu saja di mana presiden bisa mengkoordinasikannya. Nah, masuk ke dalam penegakan hukum, memang di situ tidak terelaborasi penegakan hukum yang mana, apakah Polri, Jaksa Agung, sampai hakim, Sampai gitu hakim. kan. Tentu kalau sampai hakim Ya. itu Nabrak. satu intervensi. Iya. Kalaupun hakim sudah memutuskan, pada akhirnya sebenarnya presiden masih bisa memberikan upaya hukum terakhir, grasi, amnesti, dan Ya, seterusnya polisi. gitu. Yang kedua, sebenarnya poin pertanyaan pasangan Prabowo Sandiaga Uno itu memang dimaksudkan untuk memberi kritik terhadap langkah Jaksa Agung yang mencoba menggunakan instrumen hukum terhadap orang-orang yang dianggap beroposisi. Oke. Harusnya diberikan contoh, misalnya kasus Haritanu begitu kan, yang diduga terlibat di dalam kasus korupsi. Karena proses hukum itu sedang diupayakan, Haritanu merasa terancam. Dengan begitu ia
berpindah mendukung Jokowi. Proses hukum itu berhenti. Meskipun asumsi juga ya. Asumsi itu dipandang oleh kubunya Prabowo sebagai satu instrumentalisasi. Tetapi yang kedua, sebenarnya dan kritik itu sebenarnya valid karena ditulis oleh Thomas Power dan beberapa sarjana lain. Tapi yang kedua, sebenarnya kenapa kubu Jokowi menafsirkannya itu satu intervensi ke dalam institusi hukum? Karena Pak Prabowo di dalam debat itu dia mengatakan, misalnya ketika menanggapi 6 orang calon legislator dari Gerindra yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, ya seperti meragukan itu dan lalu mengatakan kalau perlu saya sendiri yang membawanya ke penjara. Nah itu menimbulkan tafsir bahwa ia meniadakan peran penegakan hukum. Peran hukum seperti Polri, seperti Jaksa Agung yang memang berlandaskan praduga tidak bersalah gitu. Nah yang terakhir yang saya ingin kritik juga dua kubu gitu kan, biar adil gitu ya, adalah soal kasus Novel Baswedan misalnya gitu. Presiden seolah-olah mau memberi kesan nggak bisa mengintervensi proses hukum. Sekilas memang benar, tetapi presiden-presiden sebelumnya, Presiden SBY membentuk tim pencari fakta kasus Munir karena proses hukumnya lamban di kepolisian. Presiden Megawati membentuk tim penyelidik nasional dalam kasus pembunuhan Teis Eluai karena kepolisian lamban. Presiden Habibie membentuk tim gabungan pencari fakta untuk menyelidiki kasus kerusuhan Mei 98 dan perkosaan di sana. Karena kepolisiannya lamban gitu. Nah itu yang cenderung dihindari. Di sisi lain kubu oposisi saya kira tidak seperti menutup mata terhadap pengalaman partai-partai politik sebelumnya di era pemerintahan yang lalu. Ketika mereka membentuk tim gabungan pencari fakta antara Komisi 3 dengan Komisi 1 untuk mendorong proses hukum dalam kasus pembunuhan Munir. Dan itu diputuskan oleh paripurna Dewan. Jadi baik partai oposisi maupun partai pemerintah, saya tidak kira ada komitmen ya. Sama-sama lemah. Baik. Saya akan minta kepada Bu Fitri, seorang panelis yang debat pertama yang tidak sempat bertanya sebetulnya. Gimana Anda menanggapi gagasan Chief of Law Enforcement itu sendiri? Ya, saya kira secara konseptual memang elaborasinya masih sangat kurang. Ya, sehingga akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi, apakah sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan atau tidak, itu satu. Kemudian yang kedua juga itu memang akan sangat mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada akhir pemerintahan Soekarno waktu itu, di mana waktu itu atas nama revolusi kalau kita baca buku sejarah ya, Soekarno memang melakukan intervensi besar-besaran terhadap kejaksaan dan juga terhadap Mahkamah Agung, bahkan beberapa kasus itu bisa dihentikan atas nama revolusi waktu itu. Nah sebenarnya itulah yang merusak kekuasaan kehakiman kita sampai sekarang. Pada waktu itu. Sampai sekarang bahkan, termasuk menurut saya di kejaksaan sendiri, yang seharusnya jadi lawyer profesional, tapi lebih banyak seperti komando begitu ya. Nah sebenarnya itu juga yang saya kira perlu dielaborasi lebih jauh, dan yang kemarin itu tidak keluar semua. Tidak keluar semua. Tidak keluar semua karena ya itu tadi. Kalau dari penjelasan Bung Daniel sama Bung Mardhani tadi sudah cukup clear konsep yang ditawarkan oleh Prabowo? Sebenarnya cukup clear, tapi kemudian komentar saya juga adalah bukankah sebenarnya secara konseptual itu memang terjadi, tapi saya pahami bahwa ini sebenarnya bentuk kritik dari tim kelompok oposisi terhadap apa-apa yang dirasa belum dilaksanakan oleh pemerintah yang sekarang. Jadi ini wajar saja terjadi, dan buat saya untuk memicu suatu perdebatan yang sifatnya substantif, membongkar apa yang belum dikerjakan dan lain sebagainya, menawarkan solusi, menawarkan sesuatu yang baru. Masalah, ya. Dan sehingga sekarang kita jadi bisa membicarakan lagi kan kasus-kasus itu ya. Itu sebenarnya yang saya lihat. Saya tambahin. Oke, silakan Bung Mardhani. Gini, makanya dari awal saya menyatakan stakeholders utama KPU itu bukan pasangan 01, bukan pasangan 02. Stakeholders KPU itu publik. Mestinya KPU membuat desain debat yang memastikan publik mendapatkan haknya untuk mengetahui kualitas dan kapasitas setiap capres, cawapres. Karena itu format debat jangan terlalu dibatasi dengan kemarin itu beban moderator cuma mengatakan perkataan berulang-ulang itu sampai 14 menit. Moderator tuh rugi sekali. Kemudian pada saat yang sama saya mengusulkan kalau memang kita sudah percaya panelis itu dipilih oleh 01 sama 02, biarkan panelis mengelaborasi.
Karena kalau Pak Prabowo atau Pak Jokowi saling mengelaborasi, kita ini quote and unquote orang timur. Kadang-kadang nggak enak saling nyerang. Gitu. Walaupun kemarin saya agak kaget. Karena ternyata Pak Jokowi berani nyerang. Bagus buat saya. Ya. Itu membuat ada Saya kasih catatan. dialog yang bagus. Jadi ke depan KPU harus betul-betul bekerja untuk publik ya. membuat ini milik publik, biarkan publik mendapat haknya. Kalau bahasa Daniel sampai bleeding, kalau buat saya kuliti aja sampai ketahuan. Jadi saya mau sampaikan begini, bahwa ada yang kurang pada KPU ya, secara substansi banyak hal saya sepakat yang dikatakan Pak Mardhani terakhir. Cuma kita juga tidak bijak setiap saat kita itu cornering KPU. Kan sebelum debat pertama itu kan rapat kedua kubu. Lah yang disuarakan Pak Mardhani, yang disuarakan Bang Daniel itu tidak keluar dari representatif dari kubu 02. Itu loh. Kan nggak fair juga kemudian begitu di ruangan publik seperti ini kita menyalah-nyalahkan KPU. Kalau kami dari awal karena sedikit-sedikit itu dituduh menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi, kami lebih banyak diam. Sekarang pun kami diam. Ditanya seharian ini soal siapa moderator debat yang akan datang, kami terserah KPU. Yang sebelah sana belum apa-apa sudah menolak seseorang. Gitu loh. Jangan begitu. Nah, ini saya tidak suka pernyataan Bang Arsul gini. Jangan lupa loh. Yang saya ulangi, yang menolak Rosi itu adalah TKN. Ya, Rosi yang diajukan oleh Kompas yang menolak TKN. Ini gosip semua itu. Sorry Bang, saya di dalam ruangan loh. Saya peserta, Anda berdua nggak ikut rapat loh. Saya peserta rapat. Seperti ini bagian dari desain hoax. Bang Joni, nggak usah lah soal itu. Ya enggak. Yang saya nanya supaya diomong. Pernyataan Bang Arsul Ini rusak. Tunggu. Kita rusak kalau seperti itu. Saya kenapa sebut itu? Karena Semua juga pernyataan Bang Arsul tadi. Kami punya representasi juga ada di sana. Saya ada di rapat. Oke, Bang kami punya representasi bicara hadir. orang. Ini gosip. Bukan. Anda Hanya tadi gosip loh. saja. Saya nggak Gosip. bicara orang. Lagi-lagi gosip. Oke. Ini Bang gosip. Arsul. Bagaimana awal dan akhir dari sebuah diskusi ini? Jawabannya setelah jeda berikut ini.